Itu saya lihat dari jauh, Yusuf Mansur samperin Bapak di mobil sambil cium tangan itu Pak. Itu ada apa tuh Pak? Saya sama driver, sama security, sama pimpinan situ. Iya. Itu ya nggak tahu. Tiba-tiba ketuk-ketuk gini. Duduk saya tak buka. Yusuf Mansur. Terus tangan saya dipegang gini, cium-cium 3 kali. Udah gitu aja. Apa katanya Pak waktu itu? Ya nangis saja. Nangis saja. Nangis saja. Saya ya ngapain gitu. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid, saudaraku, sahabat Cahaya Islam, subscriber Cahaya Islam, ataupun yang baru mengunjungi channel ini. Dalam konten hari ini atau dalam video kali ini, kita akan bersama-sama kembali lagi menyimak konten atau video mengenai Yusuf Mansur ya. Dan kali ini ada video mengenai wawancara dari Pak Darso Arif yang mewawancarai Pak Puspowardoyo. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui profil dari beliau, termasuk saya sendiri. Sebenarnya sudah mengetahui, namun tidak terlalu detail atau tidak terlalu jauh ya mengetahui tentang profil dari Pak Puspowardoyo ini. Yang saya tahu beliau ada pengusaha gitu, adalah pengusaha karena beliau juga sempat masuk di podcast atau konten Deddy Kobuzer ya. Terus terang begitu saya melihat video wawancara ini yang berdurasi 1 jam ini ya, kurang lebih 1 jam ini, saya langsung meriset mengenai Puspowardoyo ini. Siapa sih beliau ini sebenarnya sampai Pak Darso Arif ibaratnya mengikuti beliau gitu, mengejar beliau sampai ke Solo gitu. Dalam wawancara dalam video ini gitu. Seperti yang teman-teman lihat ini, nanti saya tampilkan, nanti kita nonton bersama ya. Ini kurang lebih durasi 1 jam dan mohon jangan di skip. Ternyata Puspowardoyo ini memulai usahanya dari kecil ya, sejak dini beliau kelas 3 SD membantu orang tuanya jualan sate kere, kemudian ketika kuliah beliau mulai usaha, selesai kuliah pun beliau kemudian menjadi guru, namun beliau kemudian kembali menjalani bisnis sebagai pengusaha gitu, karena yang beliau rasa sebagai guru itu tidak cocok dengan naluri beliau. Naluri beliau lebih ke sebagai bisnismen atau pengusaha gitu. Dan alhasil usaha yang dimulai dari nol itu, kemudian hari ini beliau mempunyai, ini saya kutip dari tribunsolowiki.tribunnews.com ya. Puspowardoyo memiliki outlet atau usaha 200 cabang ya yang telah didirikan tidak hanya di dalam negeri namun juga hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi. Artinya beliau sukses, sangat sukses untuk hari ini, dan kalau menurut saya tergolong pengusaha atau orang kaya di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu. Oke, saya langsung ke poinnya sebelum kita nonton videonya, mengenai masalah beliau dengan Yusuf Mansur, masalah mobil, karena saya sudah nonton video ini ya. Dalam video ini banyak dibahas, ada terkait Ustadz Arifin Ilham rahimahullah, ada juga Ustadz Agim di sini. Ternyata dalam berjalannya masalah ini sempat dimediasi juga oleh Ustadz Arifin Ilham, sempat akan dimediasi oleh Ustadz Arifin Ilham, kemudian Agim tahu juga masalah ini gitu. Ini yang diutarakan oleh Puspowardoyo. Kita di luar, intinya kita tidak terlalu mengetahui detail secara langsung gitu. Tapi saya boleh menggunakan logika saya sedikit dong. Dari riset atau pencarian yang saya lakukan di Google, saya menemukan sosok Pak Puspowardoyo ini memulai bisnisnya, usahanya itu dari nol, dari berdarah-darah hingga beliau kemudian sukses seperti ini. Ya inilah wujud dari ikhtiar dan doa gitu yang saya paparkan di konten sebelumnya gitu. Inilah terbukti seperti Pak Puspowardoyo ini. Beliau berpoligami ya, 4 istri kalau tidak salah. Tapi itu hal yang wajar kalau menurut saya, karena beliau mampu gitu. Mampu membiayai, mampu menafkahi 4 orang istri dengan kekayaan yang beliau punya. 200 cabang sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia dan Arab Saudi gitu. Kurang apa lagi? Bahkan beliau ya, kalau menurut saya wajib untuk berpoligami, karena dengan beliau berpoligami, alhamdulillah 3 orang wanita menjadi tercukupi hidupnya gitu. Oke, kita lanjut. Terus terang melihat ini, saya lebih logika saya, untuk apa Pak Puspowardoyo terjun ke masalah ini gitu?
Toh dia mobilnya kan di sini Pak Puspowardo yang mengutarakan masalahnya mobil yang diambil kemudian tidak diakui gitu. Walaupun sebenarnya ini lebih ke masalah perasaan ya. Kalau masalah materi mungkin Pak Puspowardo ya tidak membutuhkan, dan itu juga beliau ngomong. Logika saya begini, untuk apa Pak Puspowardo ya bersusah payah masuk dalam lingkaran masalah ini gitu. Toh beliau bisa hidup tenang di rumahnya dengan nyaman, dengan usahanya yang sudah berkembang banyak, alhamdulillah. Untuk apa beliau bersusah payah? Untuk apa beliau terjun dan muncul kembali? Kalau tidak demi kemanusiaan gitu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena ternyata dari pemaparan Pak Puspo dalam video ini, banyak yang korban-korban itu dimediasi oleh dia atau dijembatani oleh dia gitu. Dan masalah ini jauh sebelum adanya isu politik segala macam gitu. Di sini juga beliau memaparkan bahwa tidak ada urusannya dengan politik. Beliau netral karena sebagai pengusaha memang beliau netral gitu. Dan masalah ini jauh sebelum ada masalah dibilang karena si Yusuf Mansur dekat dengan pemerintah segala macam. Tidak ada, karena ini jauh sebelum Presiden Jokowi sendiri naik sebagai presiden. Sejak 2012 ke bawah masalah ini gitu. Hingga sekarang karena memang belum selesai gitu. Maka kami bertekad mengangkat masalah ini, saya pun bertekad mengangkat masalah ini agar setidaknya ada klarifikasi dari Yusuf Mansur mengenai masalah ini, agar setidaknya masalah ini bisa selesai. Dan kalau memang orang-orang yang merasa korban itu memang korban, ya haknya dikembalikan gitu, haknya bisa dikembalikan. Dan satu hal lagi mengenai Puspowardoyo ini, saya salut, beliau sudah berusia seperti ini ya, paling tidak ini beliau berusia 50 tahun ke atas gitu. Tapi ini durasi 1 jam loh, ini diwawancara selama 1 jam, dan beliau masih mau gitu. Beliau orang kaya, beliau masih mau diwawancarai selama 1 jam hanya untuk membahas masalah keumatan. Apalagi kalau bukan karena kebaikan hati dari beliau gitu. Kita harus mencontoh hal-hal seperti ini gitu. Beliau yang sudah tua saja masih mau berjuang gitu untuk orang banyak, apalagi kita yang masih muda-muda ini. Kenapa kita harus bersikap apatis gitu? Kenapa harus kita bersikap tidak peduli karena kita bukan korban, karena keluarga kita bukan korban yang merasa sebagai korban dirugikan, kemudian kita acuh tak acuh, cuek gitu? Tidak seperti itu kawan. Istilah Rasulullah mengatakan bahwa saya akan memotong tangan Fatimah seandainya dia mencuri. Bukan kemudian kita artikan secara sepele. Tidak seperti itu. Artinya hari ini siapapun yang terindikasi melakukan penipuan, maka kita patut untuk mencurigai, kita patut untuk menganalisa, kita patut untuk meriset. Bukan hanya sekedar karena dia mempunyai nama besar, dia mempunyai ikon di bidang apapun, kita kemudian tidak mungkin. Kemarin sampai ada yang mengatakan kepada saya, ente siapa, anda siapa membahas dia sudah punya ini, punya itu. Loh, apakah karena dia mempunyai nama besar kita kemudian tidak bisa mengkritik? Apakah karena si Korun sangat kaya, hartanya sangat banyak, kemudian kita tidak bisa mengkritik dia? Yang terjadi dengan si Korun hari ini apa gitu? Siapa yang mau punya nama Korun hari ini gitu? Siapa yang mau diberi nama Korun hari ini? Padahal Korun itu di masanya sangat kaya sekali, jauh lebih kaya dengan kita hari ini gitu, dari orang kaya-kaya hari ini gitu. Namun siapa yang mau punya namanya? Tidak ada, karena kekayaan Korun didapat dengan cara yang tidak benar gitu. Maksudnya kekayaan Korun tidak dibarengi dengan kesolehan, dengan kebaikan-kebaikan gitu. Saya pikir cukup simpel ya. Dalam video yang berdurasi 1 jam ini saya mengambil banyak pelajaran bahwa kita hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena Pak Puspowardoyo saja yang sudah punya segalanya gitu, masih mau berjuang demi umat gitu. Apalagi kita yang masih muda ini, masa depan kita masih panjang. Janganlah kita bersikap apatis. Kita pikirkan tangisan mereka, ibu-ibu yang membutuhkan hartanya dikembalikan, mereka yang merasa korban dengan duit pas-pasan gitu. Dengan duit pas-pasan mereka menangis di depan lensa kamera gitu, yang mereka sadar bahwa itu akan ditonton oleh orang banyak gitu. Namun mereka tidak peduli, karena itu menurut saya real dari hati nurani mereka gitu. Mereka menangis, menumpahkan segala keresahannya yang selama bertahun-tahun ini mereka pendam sendiri, karena mereka tidak tahu mau menghadap ke siapa. Lalu begitu kalian muncul di kolom komentar, kalian menghujatnya, menghinanya, settingan segala macam, kenapa tidak lapor polisi? Kalian tidak tahu betapa ribetnya masalah ini gitu.
Kita juga tahu itu gitu. Oke kawan-kawan, tanpa perlu memperpanjang lebar lagi, kita langsung saja simak videonya. Saya mohon jangan di skip. Kalau memang Anda pengen mengetahui masalahnya secara detail, jangan di skip dan berkomentarlah dengan bijak. Karena kita pihak ketiga. Saya di sini di setup konten saya tidak pernah menuduh siapapun melakukan penipuan. Siapapun, termasuk Yusuf Mansur. Di sini saya masih mengatakan dugaan apa segala macam karena asas praduga tak bersalah masih tetap kita berlakukan di sini. Begitupun juga dengan korban. Saya selalu mengatakan yang merasa sebagai korban. Tidak bisa kita pastikan di sini karena hanya pihak berwenang yang bisa memastikan siapa tersangka, siapa korban gitu. Saya di sini hanya berusaha karena memiliki media seperti YouTube ini, hanya berusaha untuk menjembatani agar setidaknya kedua pihak ini bisa bertemu gitu. Karena kalau kita bicara tabayun, klarifikasi, toh nyatanya sampai sekarang tidak terjadi gitu. Ada beberapa korban yang sempat dikembalikan duitnya seperti yang dibicarakan oleh di konten-konten sebelumnya gitu. Namun tidak semua, masih banyak korban di luar sana yang merasa sebagai korban, namun sampai hari ini tidak mempunyai wadah untuk mereka bertemu gitu. Maka saya harap dengan adanya konten-konten seperti ini, kedua belah pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan gitu. Saya Khalid Al-Walid, silahkan tonton videonya, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darso Arif di Thaibah Channel. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah dilaporkan oleh Yusuf Mansur ke Barreskrim Polri, dan dalam laporan itu ada kesan Pak Puspawardoyo itu diseret-seret oleh Yusuf Mansur dalam laporan ini. Karena itu hari ini saya mengejar Pak Puspo, dan begitu saya tahu beliau ada di Solo sini, saya langsung meluncur ke sini berusaha untuk menemui beliau, dan alhamdulillah saya bisa diterima oleh Pak Puspo. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Pak Puspawardoyo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa ketemu Bapak juga, walaupun susah payah Pak dari Bapak. Pak, Senin tanggal 11 kan saya diperiksa oleh Mabes Polri Pak terkait dengan laporan Yusuf Mansur Pak mengenai ITE Pak. Karena menurut dia saya telah dalam laporan itu saya telah menistakan nama dia gitu Pak. Saya juga nggak ngerti juga Pak di mana kontennya Pak. Tapi ada kesan nama Bapak akan diseret-seret dalam kasus pelaporan ini Pak. Apa tanggapan Bapak Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih ke YouTube lama itu Pak. Oh YouTube Bapak yang mungkin lama ya, saya juga nggak tahu. Mana yang tidak Pak kan juga nggak tahu. Iya Pak. Tapi yang jelas ya Yusuf Mansur sudah menyebut di situ ada di belakang. Iya. Soalnya memang udah dendam, bukan dendam ya. Dia udah merasakan lah bahwa apa yang kita kerjakan waktu itu, aku kerjakan itu, dia merasa mungkin saya gitu. Iya. Tapi memang begitu. Jadi tahun 2006 itu ada FOA Islam. Teman FOA kita. Islam, ya. Itu teman alim, itu wartawan. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba diwawancarai mengenai perseteruan dengan Yusuf Mansur. Iya. Tapi ya udah, ya kita mengalir. Saya pikir juga itu hanya sekedar untuk apa ya, untuk radio atau TV atau hanya keperluan FOA Islam ya, media. Jadi tiba-tiba masuk YouTube itu. Ya. Di YouTube kan ya Pak? Nah 2006, sampai kaget loh. Saya komplain juga. Tolong nih jangan masuk YouTube Pak. Iya. Jangan dong, istri-istri saya tuh komplain juga Mas, nggak bagus Bang. Itu. Saya satu sore, nggak bisa katanya, nggak bisa dihapus katanya gitu. Dikira saya takut juga. Nah, saya minta dihapus bukan karena takut. Iya. Karena ya nggak etis lah gitu. Menjelek-jelekan Yusuf Mansur di muka umum itu kan. Iya. Itu juga nggak etis sebetulnya. Walaupun itu benar ya, belum benar. Tapi 100% benar gitu. Iya. Cuma ya nggak sadar kalau itu YouTube masuk. Saya komplain juga sebetulnya, saya nggak mau juga. Itu mungkin yang di apa mungkin diseret Bapak di situ ya? Ya mungkin karena apa ya. Tapi kan udah lama tahun 2006 ya. Iya. Saya juga nggak tahu yang mana yang didakwakan, juga nggak mau, yang dilaporan polisi juga nggak mau, nggak tahu saya. Iya. Saya juga begitu Pak, setelah sampai di sana baru tahu bahwa yang dilaporkan itu adalah soal itu Pak. Pak, setelah YouTube Bapak itu tayang, ada reaksi nggak dari Yusuf Mansur? Atau Bapak ada bertemu nggak dengan Yusuf Mansur soal itu? Langsung reaksi. Langsung Pak? Iya. Ya Yusuf Mansur cari teman-teman saya untuk
ketemu dengan saya. Ketemu ya? Ya. Dan akhirnya bertemu ya Pak? Bertemu di kokas di bawah di rumah saya, di kokas ya, di rumah makan waktu itu. Ya. Pak, dalam pertemuan itu apa yang Bapak sampaikan kepada Yusuf Mansur, Pak? Ya, dia udah menyatakan minta maaf sama saya, Ya. memang itu benar gitu. Ya. Kejadian itu benar dan Ya. itu tidak mengelak waktu itu Ya. ya. Cuma makanya itu saya memberi pesan sama Yusuf Mansur. Pesannya apa tuh Pak? Pesannya saya nyatakan bahwa pekerjaan antum itu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang kotor, Ya. mencari uang di atas kebodohan umat Islam. Dan ini juga korban-korbannya itu orang Islam yang baru belajar dan orang miskin semua. Itu dia. Yang terobsesi dia pengen cepat kaya gitu loh. Ya. Ya, dengan uang sedikit cepat kaya gimana? Itu banyak korban. Ya. Saya bilang dan ini banyak sekali waktu itu korban saya setiap talk show itu banyak teman-teman. Dari itu keluar Ya. YouTube saya keluar semua pada daftar sama saya, Pak Puspo. Iya. Gitu. Saya dukung dan saya korban. Hampir 100 orang tuh. Yang ngadu kepada Bapak ya Pak? 100-an orang. Ngadu sama saya, tolong disampaikan. Iya. Nah, saya sampaikan ke Yusuf Mansur, jadi supaya Yusuf Mansur tuh tahu loh. Iya. Saya kasihan Yusuf Mansur. Antum tuh banyak kali masalah ini. Ya, tolong selesaiin dulu. Iya. Ini banyak korban-korban dan korbannya macam-macam. Iya Pak. Ada patungan usaha, patungan aset, Ada TKW, terus juga ada itu yang Cibubur itu batu bara. batu bara itu Ustadz Dadruso Pak Puso. Terus itu ya. Ya, itu juga harus di Bandung Pak, Jatiang. Ya. Ya, itu yang mau berobat itu Pak. Iya. Habis berapa sampai meninggal juga. Tapi banyak kali korban-korban itu banyak sampai 100-an ya. Iya. Saya sampaikan kan. Iya. Ya, tolong ini korban-korban selesaikan dulu. Selesaikan masalah mereka dulu. Masalah selesaikan dulu, tolong. Yang kedua lagi, jangan membuat usaha baru yang imeng-imeng dan sukses dan banyak. Selesaikan dulu masalah ini. Ini banyak kali dan ini setiap orang itu hanya salah satu ya. Iya. Setiap jenis bisnis itu ribuan ya. Ribuan orang. Ribuan bisa puluhan ribu, bisa Iya. ratusan ribu lah gitu. Iya. Kalau seluruh Indonesia, setiap kota itu korbannya hampir 6.000 ya, hampir. Iya. Karena saya lihat tuh ada teman saya gelombang kedua tuh 3.000, gelombang satu nggak tahu lebih banyak lagi. Jadi setiap kota minimal 6.000 sampai 10.000 kota besar. Berapa kota seluruh Indonesia? Iya. Itu salah satu lah ini. Ini beberapa contoh salah satu yang komplain dan sebagainya. Iya. Jadi mereka ini yang minta tolong supaya untuk sampaikan Yusuf Mansur. Dan saya sampaikan Yusuf Mansur. Dan apa tanggapan dia waktu itu Pak? Oh setuju. Setuju ya? Ya setuju. Saya setuju. Ya insya Allah bagus. Dan malah juga berpesan juga kalau ada orang yang tolong sampaikan gitu. Iya. Ya udah. Tuh, karena saya ini juga korban gitu loh. Bapak korban Pak? Iya korban, betul korban pertama korban saya. Makanya saya agak Greget gitu ya? Ya greget. Jadi saya juga tahu dan siapa karakter Yusuf Mansur tahu kan? Iya. Karakter beliau kan orang hiperbola kalau ngomong. Terlalu hiperbola gitu. Hiperbola dan juga setiap omong tuh selalu dusta. Nah itu dia Pak. Nggak ada benernya dan sombong lagi. Iya. Jadi nggak tahu. Tapi memang pinter untuk mengolah kata-kata itu seolah kayak bener itu memang tekanannya pinter ya. Ya. Kedua orang terpengaruh. Dan Ya, kita apakah Al-Quran, habis Quran punya. Jadi memang orang banyak terpedaya di situ. Iya. Berarti tapi ya tahu sendirilah dari mana habis Quran dia. Iya. Kalau hanya dari masuk penjara terus belajar Al-Quran kan saya kira juga dan tafsir dia juga tafsir yang tidak masuk akal. Iya. Itu pun salah. Padahal kalau dalam ajaran Islam itu siapa yang menafsirkan walaupun itu benar berdosa. Apalagi salah. Itu saya kira juga perlu belajar itu. Masa belajar dengan ahli tafsir juga tuh. Iya. Gak bisa mentafsirkan sendiri ya. Pak, tafsir yang salah Yusuf Mansur itu apa Pak? Ya sebetulnya apa ya? Ada kayak benar gitu, tapi salah. Seperti misalnya keajaiban sedekah. Ya. 7 hari keajaiban 7 hari sedekah. Iya. Terus juga 40 hari bebas hutang. Iya. Terus juga banyak lah. Itu sebetulnya kan apa ya? Seperti mendikte Allah itu. Nah, iya itu. Terus juga tafsir itu saya lihat juga terlalu berlebihan ya. Ya. Akhirnya kan ada
ada jangka waktu ya. Iya. 40 hari dia jamin Hutang bebas. Ini ada orang Jogja kan, dia kan hutangnya banyak gitu loh. Iya, iya. Semakin hutang banyak, datang ke tempat Tuhan sampai 200 juta itu untuk sedekah. Sedekah. Hutang tambah banyak. Hutang tambah banyak, dan masuk penjara lagi. Iya. Ini pengadu sama saya nih. Iya. Masuk penjara sampai kasihan juga ibu-ibu. Itu dari banyak tuh. Iya. Dan salah satu aja tuh. Karena dia ada lagi kan, ada karen saya tuh. Iya. Tukang sepeda motor itu hanya satu. Kamu punya apa? Saya pengen punya anak, ya. Iya. Punyanya apa? Satu-satunya apa ini aja? Sepeda motor satu-satunya. Iya. Udah tinggalkan. Dia pulang kasih uang 50 naik ojek, ditunggu kan, nunggu 40 hari nggak ambil juga. Iya. Jadi banyak, akhirnya korban-korban itu banyak. Itu saya lihat itulah. Iya. Tafsir-tafsir yang dia termasuk juga Musa ya, misalnya. Nasirkan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ya. Dia mau lempar tongkat. Iya. Ya. Lempar kata Allah gitu. Lempar gitu. Iya. Akhirnya sukses kan gitu. Iya. Lah itu oleh Yusuf Mansur. itu bagaikan orang yang nggak punya apa-apa, satu yang punya apa, uang berapa ada apa gitu. Lempar. Ya udah, sedekahkan. Habis lah. Nangis lah gitu. Iya. Dan sedekahnya kemana? Ke Yusuf Mansur. Itu mungkin perlu juga evaluasi. Iya. Ya, ke masyarakat juga ya, seperti kayak gitu kan udah. Iya. Udah gaya-gaya sekarang gitu, modus-modus penipuan seperti gitu Pak. Jadi kalau saya lihat baik itu dia menafsir sendiri ya, dan salah. Gitu. Ya karena saya dibesarkan karena sedekah. Iya. Saya itu wong Solo dibesarkan karena sedekah. Saya memang sebagian rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebagian rezeki ya. Bukan semuanya Pak. Tidak, sebagian aja. Iya. Sebagian tapi berani, enggak 2%, enggak 10%. Iya. Saya berani 30% ya. Alhamdulillah. Dan itu dibareng dengan profesional. Iya. Enggak bim salah bim loh ya. Barang dengan profesionalisme ya Pak. Ya? Iya, barang dengan profesionalisme. Profesionalisme artinya saya juga kerja keras. Kerja keras sesuai dengan bakat saya, kerja keras. Iya. Saya juga menjalankan perintah-perintah Allah lainnya selain sedekah ya. Iya. Ya sholatnya, ya sholat sunnahnya, juga puasanya, juga kita tentunya juga apa yang diperintahkan Allah selain sedekah itu lebih saya kerjakan. Iya, jadi seimbang, dan saya kerja keras juga gitu. Iya. Bukan keajaiban ya Pak? Wah, kalau beliau kan, kalau Yusuf Mansur kan ajaib ya. Nah, ajaibnya itu lucu, habis sedekah nanti tunggu ya 40 hari. Tunggu keajaiban 40 hari. Harus ditanya ada kejadian apa? Aneh kan? Iya. Harapan dia ada orang nabrak, dari testimoninya kan ada habis sedekah ditabrak orang kaya. Orang kaya yang nabrak. Kan nyaris sekali sedekah hanya karena ketabrak orang kaya gitu. Menunggu keajaiban. Keajaiban yang ini kan harusnya memang saya bilang tadi dulu, harusnya ulama harus tangkap Yusuf Mansur itu untuk klarifikasi untuk apa. Dan ini menyesatkan. Ini kan mesti ada, kalau bohong, pasti ada unsur menipu pasti. Ya. Apa akhirnya juga semuanya hanya untuk membuat orang tuh berget ya. Karena kan memang orang miskin kan pengen instan Pak. Iya. Orang miskin itu udahlah hilang berapa kan, ini bahaya nih Pak. Iya. Pengen instan, pengen cepat kembali modal, cepat kaya cepat ya. Terus susah kaya raya. Jadi apa? Itu dia. Udah ini kan dah, waduh. Saya belum pernah demi Allah. Iya. Saya berdoa untuk kaya raya. Enggak, saya cukup aja. Bila kami rezeki yang halal dan thayyiban, Iya. Yang cukup kan. Jadi kaya raya itu bahaya juga. Kalau kaya untuk apa kaya? Dan Yusuf Mansur juga tidak memberi motivasi bagaimana kita membentuk mereka itu yang bersedekah itu dengan amal-amal soleh lainnya itu yang ya, sehingga memang ya kalau ada sukses itu kebetulan dia bang bagus jalannya gitu. Tapi kebanyakan nggak sukses tuh Pak, komplain. Banyak nggak sukses. Saya yakin itu. Nah itulah mungkin yang saya melihat Yusuf Mansur itu. Oke. Pak, dalam YouTube Bapak itu saya melihat Bapak mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berbohong, Pak. Yang Bapak lihat itu Yusuf Mansur berbohong dalam apa saja, Pak? Ya, Yusuf Mansur setiap kata demi kata itu kadang-kadang lupa dan bohong ya. Lupa dan bohong ya. Jadi termasuk testimoni ya. Iya. Testimoni yang untuk memberi motivasi pada orang ini jamaah itu kan semua kan nggak ada figurnya Pak. Betul. Satu pun nggak ada figurnya. Fiktif dong Pak. Sangat fiktif itu. Iya. Misalnya tukang bubur naik haji. Itu makanya nggak ada orangnya. Nggak ada.
Tapi memang dulu top kan. Betul. Terus juga banyak sekali ya. Ya kayak tadi misalnya habis sedekah ditabrak mobil itu ya belum mana, nggak ada. Nggak ada kejadiannya itu. Ya? Nggak ada tuh. Nggak ada. Terus juga banyak, pokoknya semua testimoni semua itu saya jamin. Ya. Ya. Tidak bisa dikonfirmasi. Ya, insya Allah ya 99% tuh 90% testimoni yang Yusuf Mansur. Nah, apa artinya? Artinya kalau itu udah bohong, apa? Tujuannya apa? Menipu ya. Itu pasti itu pasti. Iya. Ya, karena dari awal tuh untuk merekrut orang itu dengan kata-kata bohong. Kata-kata bohong ya. Ya, tujuannya apa ya? Pasti ya akan terjadi korban-korban yang akan penipuan nih. Penipuan betul. Dan juga sayangnya juga sedekah kemana gitu loh. Nah, itu selalu tempatnya ke dia. Ini yang membuat mereka juga jadi kok tidak ke tempat lainnya ya. Kan sedekah itu kan bebas saja. Iya. Tapi kan Yusuf Mansur berusaha terus kan untuk ke dia terus ya. Supaya bersedekah ke dia aja. Ya. Nah, Pak, tadi di awal Bapak mengatakan bahwa Bapak juga adalah korban dari Yusuf Mansur, Pak. Bisa diceritakan, Pak, Bapak korbannya di mana, Pak? Jadi sebetulnya saya tahun 2005 ya, saya kenal Yusuf Mansur itu di Kediri, di Wongsolo. Malang. Malang ya. Ya. Itu ada teman saya itu EO, EO itu yang saya sering diajak ke motivasi acara motivasi di Malang. Ya. Itu namanya Pak Nanang. Nanang ya, Pak. Ya. Kebetulan dia bawa Yusuf Mansur itu berdua itu bawa. Iya. Terus kenal saya, ini Pak Puso mau tak setting kemana-mana. Oh gitu ya. Ini seluruh Jawa Timur, nanti Pak Puso sebagai pelaku sukses. Ini Ustadz Yusuf Mansur sebagai ulamanya. Jadi barang Yusuf Mansur itu. Itu. Nah, terus pertama yang kita jodohan itu di Kediri, Pak. Di Kediri ya. Ya kira-kira ada 100-an lah. Iya. Promosikan Puswardoyo dan Yusuf Mansur. Iya. Live di sini dan sebagainya. Dia memang dia kerjanya EO. Iya. Setelah itu ada cerita saya Yusuf Mansur. Setelah terjadi itu saya pulang bertengkar berdua itu. EO sama Yusuf Mansur bertengkar. Soal apa tuh bertengkar? Soal pendapatan uang, pembagian uang. Pembagian uang, Pak. Saya bingung, ada apa nih saya lihat itu. Ya, uang itu gini. Saya minta dong gitu, Nanang. Wah ini saya bawa. Uangnya dikumpulkan itu ya, Pak? Karena memang EO itu nggak punya duit, Pak. Betul. Itu kan miskin, Pak. Betul. Buat acara itu biasanya memang saya. Iya. Saya udah nggak bayar, saya nyponsori. Ya. Itu pasti. Iya. Ya harusnya memang Yusuf Mansur ya nggak bayar, kan Yusuf Mansur kan pengen terkenal juga. Terkenal juga ya. Harusnya dikasih dong uang. Ya harusnya, Pak. Air kurban gitu loh. Iya. Jadi kan jadi tengkaranya karena uang itu. Pembagian uang. Saya juga. Kenapa nih kok? Tadi saya jadi curiga, ada apa sih? Iya. Kok segitu aja kok? Bertengkar. Karena mana? Loh, saya dengar EO itu, saya ini EO tuh Pak Yusuf. Saya dari awal, saya promosi, saya sewa gedung, itu saya uangnya dari mana gitu. Saya utang-utang dulu nih. Iya. Ya, harapannya saya nanti acara ini ya. Ada acara ini nanti selain itu bayar masuk makan, tapi juga ada sumbangan untuk saya, untuk kelolaannya dan untuk bayar ulamanya, untuk bayar siapa gitu. Ini Yusuf Mansur mau ngambil semua. Itu. Jadi ya memang kalau saya lihat memang dari awal tuh kayaknya sudah ada ciri-cirinya udah rentan di dalam uang itu. Ya. Pak, Bapak menyebutkan Bapak sebagai korban, Pak, dari Yusuf Mansur. Korbannya di mana, Pak? Ya. Mungkin saya korban pertama ya. Di mana korban pertama itu? Ya. Mungkin saya dulu waktu Ustadz Arifin itu mungkin nikah itu ya. Arifin Ilham, Pak? Ya. Waktu nikah itu saya akan kasih mobil sama rumah ya. Kayak Arifin Ilham, Pak? Kedua itu ya. Iya. Pernikahan kedua ya, Pak? Itu saya memberi hadiah itu berupa mobil sama rumah. Iya. Tapi waktu itu memang harapan saya memang dia untuk promosi poligami supaya juga jadi panutan ya. Aku selesai, saya nggak perlu lagi mikir ya. Kalau ulama udah poligami kan harapan saya kan gitu. Betul. Ya. Mungkin terobsesi itulah si Yusuf Mansur mungkin ya. Kalau saya lihat itu. Iya. Ya. Pak, itu bagaimana ceritanya mobil yang Bapak ngaku pertama kali korban yang sehubungan dengan mobil yang Bapak bilang itu apa, Pak? Ya, waktu itu saya kan pas ke Jakarta ya. Ya, Bapak di Jakarta ya. Ya, pas di Jakarta. Saya bawa mobil tuh. Bapak mobil ya. Mobil apa tuh, Pak?
Dulu mobil ya sebangsa Elf itu. Oh, Elf ya? Itu yang udah saya kan sering keluar kota itu. Iya. Jadi perjalanan roadshow, Iya. jalan dari kota ke kota. Saya butuh mobil yang ada tempat tidurnya. Jadi dimodifikasi ya, Pak? Komunikasi saya bawa ke New Armada itu. Iya. Itu baru kira-kira 3 bulan mobil itu. Bapak baru pakai 3 bulan ya, Pak? 3 bulan. Saya bawa, saya ke Wong Solo, Bintaro. Di Bintaro ya? Itu ada, saya tahu di belakang ada sepeda motor. Iya. Dadat itu. Pak Puspo, ingat sama saya gitu. Yusuf Mansur, Pak? Iya. Oh, Oh iya. Dari ngobrol-ngobrol. Iya. Kata-kata. Ini bagus Pak, kasih untuk saya Pak gitu. mobil itu, Pak? Nah, untuk saya kan. Iya, iya. Aku diem aja. Untuk apa kan? Iya. Untuk dakwah kok. Untuk dakwah nggak apa-apa. Untuk dakwah. Ya, nah, dakwah nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, dakwah ya. Ya, untuk dakwah, ini mobil untuk dakwah. Dan catatan tetap logo-logo ini jangan dibuang kan gitu. Berarti Bapak nggak kasih cuma-cuma dong, Pak? Oh enggak, Ya, itu ya. untuk dakwah ini belum dakwah, ya. belum ada akadnya disedekahkan, itu belum. Gitu. Ya, ya. Yang jelas baru untuk dakwah gitu. Ya. Ya udah, waktu itu terus diambil di bawah itu. Langsung diambil, Pak? Ya harus cari sopir. Iya. Bukan dia belum bisa nyopir Pak. Dia baru sudah motor belum ada sopirnya, saya iya, belum. iya. Tak kira baru itulah pertama punya mobil dari saya itu. Tahun 2006. Tahun 2006. Baru dibawa pulang. Ya. Nah, Pak, setelah Bapak serahkan mobil dengan perjanjian seperti itu, terus kelanjutannya gimana, Pak? Yang Bapak merasa korbannya itu, Pak, di mananya, Pak? Ya, jadi itu kan kita sudah ada perjanjian ya. Ya. Berarti mobil itu boleh untuk dakwah dan, Ya. dan catatan logo-logo itu jangan dibuang. Iya. Ya udah, setuju. Ternyata Ya, itu ada baru 3 hari ya. 3 hari. 3 hari ketemu di jalan tuh si pimpinan, Iya. pimpinan Wong Solo Bintaro. Iya. Terus telepon, Bapak saya kemarin ketemu mobil itu di bawah Yusuf Mansur sama Iya. sopir. Itu nggak ada stikernya. Gimana Pak? Wah jangan dong. Loh kemarin suruh bawa gimana? Terus ini tolong, mungkin dah jelek mungkin ya. Tolong ciptakan lagi, antar sana. Bikin kirim stiker baru lagi, Pak? Ya, antar tempatnya Yusuf Mansur. Bawa itu 10 hari kemudian atau seminggu kemudian Iya. ketemu lagi tuh. Nah, di situ kan sepi Pak, Bintaro kan sepi Pak. Iya, iya. Itu aja mobil Pak. Kasem Bintaro itu dulu nggak serame kayak itu, sepi, mobil kenapa kali itu. Iya, tahun 2006 itu ya, Pak? 2006 itu sepi masih, itu nggak jarang ketahuan sekali. Iya. Kan rumah Yusuf Mansur kan sana sebelah Bintaro terus ya. Iya. Dari situ, saya pernah di situ juga. Ke rumah dia? Ya tuh dulu ya rumah aja kecil loh ada. Iya, iya. Dia terus ada pondok, itu pondok kelas orang lain Pak. Ada pondok itu bilang, ini dulu pondok orang lain Pak. Orang lain dia nebeng gitu. Yang nebeng, terus Iya. tidur situ itu kira-kira ya, aduh rumahnya kecil kali itu. Iya. Sudah motor 1 dia. Iya. Ya. Terus di kantornya saya lihat di depan Wong Solo. Seberang Wong Solo? Ya itu ada ruko depan tuh yang mahal-mahal tuh. Di Iya, belakang iya. ruko lagi ada ruko-ruko kecil-kecil tuh. Di belakang ruko kecil ruko itulah Iya. ruko kecil Baru yang- itu ya. Kalau saya lihat masih seperti itu ya. Iya. Pertama dia belum punya mobil, ya. Ya. Rumah juga belum punya. Kantor juga cuma itu Pak, kos. Ruko kecil itu ya. Stafnya mau 2 atau admin tuh Pak. Iya. Nah, jadi setelah itu stiker itu nggak dicopot, Pak, oleh Yusuf Mansur, Pak? Ya itulah copot, saya komplain. Ustaz, aku bilang, kenapa kok dicopot tuh? Nggak jawab Pak. Tak telepon nggak jawab. Wah kurang ajar nih. Berarti dia sudah menipu Bapak di situ ya, Pak? Ya. Dia sudah menyalahi perjanjian itu ya, Pak? Iya. Oke. Ya. Terus selang berapa hari ya? Kira-kira ya. Selang 1 bulan lah. Ya. Ya. 1 bulan telepon sama saya. Yusuf Mansur. SMS sama saya. Ya. Gitu. Pak Puspo, tolong carikan bini gitu. Yusuf Mansur minta Bapak nyarikan istri gitu, Pak? Loh, Ya. dia kan udah menikah, Pak? Bukan, istri yang baru. Oh, ya. istri yang baru, Cari ya. istri baru. Iya. Yang tapi diem-diem Pak gitu. Ah. Tolong dijagain. Iya. Itu sudah masuknya terobsesi sama Arifin Ilham Arifin itu. di situ lah. Oh, iya, iya. Ya maksud dia ya minta mobil, terus juga minta istri gitu Pak. Iya, iya. Yang saya ngurus gitu Pak. Iya, iya. Wah gila. Orang Ustadz kurang ajar. Iya. Balik itu. Saya enggak tak sumpah Pak. Demi Allah enggak saya layani. Layani itu ya? Ini kurang ajar gitu. Iya, iya. Baru mobil aja udah kayak gitu, nggak Iya. mau jawab, tiba-tiba mau SMS minta istri. Nampak kali kalau satu akhlaknya nggak baik itu. Akhlak itu tidak baik, Nggak ya? baik, ya, Iya. perilakunya nggak baik. Iya. Saya baru tahu itu. Udah, Iya. habis itu udah nggak pernah ketemu, nggak jumpa. Pak, yang saya dengar sebelum Bapak memberikan mobil kepada Yusuf Mansur, itu Bapak juga yang membawa Yusuf Mansur untuk diperkenalkan kepada media-media, Pak. Itu gimana Pak ceritanya, Pak? Oh iya, dulu
Saya pernah diminta tolong Ya. lah sama Yusuf Ya. Mansur. Pak, tolong saya dikenalkan ulama-ulama Ulama-ulama top ya, ya. Indonesia. Dan juga media-media Media. Pak Puspa gitu. Ya dia pengen populer gitu. Populer juga. Berarti Ya, nggak apa-apa. minta tolong Bapak untuk Iya, mempopulerkan waktu dia. itu saya kemarin Pak Kiai Nur, saya Nur Iskandar Rizky maksudnya, Rizky ya. waktu itu tak bahas sana, terus Ya. sama beliau ya terus apa untuk ceramah di sana. Oh gitu ya. Ceramah mungkin ceramah pertama yang ulama di sana lah, Mas Sur. Di pesantren ya, Nur. Dan mungkin diajak sama mana juga karena Iya, masalah sedekah itu kan ulama juga suka ya. Betul. Itu kan itu sama-sama untungnya ya. Iya, iya. Terus juga waktu itu minta ditulangkan media-media. Iya. Kan tak kenalan sama juga waktu sama Pak Yono itu Iya. mimbar Jumat. Iya. Terus Republika itu Irwan Kulana ya. Irwan Kelana ya. Terus di TVRI itu Pak Pak Nandar. Iya. Sunandar. Pak Sunandar. Waktu itu kan sering saya kan tiap pagi dulu waktu itu kan setiap apa tuh Acara subuh dia. subuh pagi kan saya kan tiap hari kan Ya. ngisi itu. Terus dia harus minta Pak Puspa. Pengen seperti Bapak juga Ya gitu. tak undang, dan sama saya pernah juga. Iya. Itu Berarti awal ketenaran Yusuf Mansur di media itu justru dibawa oleh Pak Puspa Wardoyo. Pak, setelah Yusuf Mansur SMS ke Bapak minta carikan istri, setelah itu Bapak kesal dengan akhlak dia yang buruk, terus ketemu lagi nggak Pak? Atau kapan ketemunya lagi? udah hilang. Hilang Pak? Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun Pak. Saya sudah ya udahlah, saya males saya Pak, udah Mobil itu Bapak lupakan? oh, baru lupakan, masih teringat terus ya. Oh iya. Cuma saya tiap godok itu tuh. Iya. Cuma saya sering kalau dia ceramah soal yang sudah ngetop kan di TV, di Antv, terus di buku-buku di Iya. mana tuh belum pernah menyebut mobil saya yang pertama. Selalu menyebut mobil Kalau yang saya lain, Pak. menyebut saya mesti sakit hati saya. Maksud saya, aduh, kenapa bohong gitu loh. Iya. Menyebut misalnya saya punya mobil pertama ini. Nanti Itu kan- disebut lagi. Ya kan pertama kan saya, walaupun saya juga mau, aduh, Ustaz kok bohong kayak gini ya. Iya. Saya cuma, wah kurang ajar Ustaz kok bohong gitu. Dia sering nyebutkan dan lucu lagi. 2003, 2004, 2005 itu kan padahal saya mobil 2006 itu. 2006. Satu-satunya dia baru punya mobil. Dia nggak sendiri kan? Betul. Baru saya hidup saya punya mobil Pak. Pertama saya punya mobil. Itu 2006 loh Pak itu. Iya. Kalau dia punya Alphard, punya Alphard itu belum populer itu waktu Pak. Saya beli Alphard itu tak jual Pak. Iya. Tahun itu saya beli Celica kan, saya ada di Pondok Indah. Saya beli Alphard sama Celica itu. Iya. Alphard itu belum terpopuler Pak. Bukan mobil mewah gitu. Belum Pak? mewah. Kalau dia Iya. bilang 2003 punya mobil mewah Alphard kan, ya aneh gitu. Iya, berarti pengakuan Yusuf Mansur soal mobil pertama dia saja sudah berbohong kemana-mana ya Pak? Itu maksud berbolak-balik. Bolak-balik. Kalau ngomong tuh selalu ngaco tuh, Iya. error gitu. Iya. Loh, kemarin ngomong ini, pertama beli ini gitu. Jadi dia mengaku punya mobil pertama selalu beda-beda ya Ya, Pak? dan tapi yang anehnya nggak pernah menyebutkan Mobil Bapak. saya. Padahal mobil saya sampai sekarang masih ada, terus dipasang dan dicarikan uang lagi gitu loh. Betul. Ya. Misalnya seperti saya kemarin contoh dibutuhkan sedekah Ya. untuk ngantar apa? Santri-santri dari jalan ke Pondok. pondok. Tapi contohnya mobil saya itu. Ya dipasang foto mobil Bapak ya Ya, dipasang. mobil dijual lagi. Masya Dicarikan sedekah lagi itu Bang. Wah, ada luar biasa. Mas Alian, ini luar biasa nih. Oh iya, Pinternya. Iya, dia mencari sedekah untuk mobil-mobil, tapi mobil Bapak fotonya yang dipasang gitu Pak. Iya. Mobilnya sudah punya, tapi dia mencari uang lagi dengan meminta sedekah untuk membeli mobil. Ya. Yang mobil itu dipasang. Pak, setelah itu kejadian itu, Bapak ketemu lagi kapan Pak? Saya ketemu di Wong Solo Semarang, Gajah Mada. Itu tahun berapa tuh Pak? Ya sekitar tuh 2006 tapi agak akhir ya. Iya. Saya ketemu di situ. Itu ada acara di atas ya, di Wong Solo, Pak? Wong Solo di atas. Iya. Itu ngundang para tokoh-tokoh, Iya. tokoh pengusaha-pengusaha. Pengusaha, ya. Salah satunya pengusaha yang saya lihat tuh kemarin ada pengusaha dari Solo, Iya. 3 serangkai itu. Iya. Ya, saya ketemu Yusuf Mansur, alhamdulillah dapat baby band gitu. Ah. Tapi ya itulah, dia kan pasti kan cerita kan. Iya. Gitu. Ini loh sukses Pak Puspa loh, berani ngasih mobil, tahu nggak? Iya. Ya,
itu hanya untuk mencari orang supaya gemes loh. Iya. Aku juga lah gitu. Iya. Dapat mobil Mercy. Dari 3 serangkai, Pak? Iya. Berarti dia mencontohkan Bapak kasih mobil dalam rangka meminta mobil dari 3 serangkai, Pak? Oh, berarti mobil pertama tuh mobil dari saya, kedua 3 serangkai itu, mobil baby band itu. Nah, dia juga pernah mengaku bahwa mobil pertama dia ya baby Benz itu, Pak? Ya, itu kan selalu gitu. Iya, nggak diakui lagi nanti, Pak. Nanti tapi ini untuk nyari lagi orang kaya, gitu loh, Pak. Saya mobil ini dari ini. Gitu. Iya. Saya dapat ini dilupakan lagi, Pak, ini, Pak. Saya lupakan, ini lupakan. Kan modelnya di Sumatera begitu, tak? Iya. Nggak pernah ngakui. Itulah, sebelumnya, ya. Itu cara-cara liciknya dia kayak gitu. Jadi orang tuh nggak ada kesan, tidak ada keterusan berlanjut semua. Yang selalu memutuskan. Jangan memutuskan itu. Iya. Nah, pas kejadian Semarang itu, setelah itu Bapak nggak ketemu lagi? Wah, udah hilang, Pak. Hilang ya, Pak? Hampir 10 tahun, Pak. 10 tahun lagi, terus apa kejadian untuk Bapak bertemu dengan dia itu apa, Pak? Ya? Kejadiannya setelah 10 tahun apa? Ya, itulah. Saya tiba-tiba udah mondok, tiap hari saya dengarkan di TV media. Di media itu menyebutkan punya mobil pertama itu ini udah sakit hati saya dah. Enggak, maksud saya bukan pengen riak, enggak, tapi kan kok kenapa harus sombong, harus bohong gitu, Pak. Iya. Tapi ya itu, saya terakhir itu di SMS. Sama? Enggak, ada SMS kan. Aku, ya. Pak Puspo, mohon maaf, saya sopir Yusuf Mansur. Saya mau minta BPKB mobil itu. Pakai saya, Pak. Setelah 10 tahun ya, Pak? Udah 10 tahun, tiba-tiba ada SMS dan sopirnya, saya bilang itu. Saya sampaikan pada Yusuf Mansur ya. Saya keberatan dan saya kecewa ini. Kenapa yang minta kok sopir bukan dia langsung? Bukan langsung, nggak menghargai saya gitu. Iya. Gitu, Pak. Dari akhlaknya udah terlihat di situ ya, Pak? Wah, itu udah. Buat saya marah itu. Udah marah betul. Saya akhirnya saya sudah mondok, saya sudah tahu siapa Yusuf Mansur sebetulnya, tuh pembohong dan semua nggak ada benar. Itulah saya akhirnya kesal kali sama dia dan saya marah betul itu. Iya. Nah, kebetulan Pak Darsa itu. Oh ya, akhirnya kita mengkritisi pola-pola sedekah Yusuf Mansur itu. Saya interview Bapak lagi waktu itu. Saya tulis di Dakwatuna, bersambunglah terus mendapat tanggapan masyarakat luas. Okay. Itu yang jadi itu jadi ya. Pak, di pertemuan di Kokos itu apa yang dibicarakan dengan Yusuf Mansur, Pak? Ya, dia merasa tersinggung, kata-kata saya di YouTube itu, dia merasa betul. Gitu. Apa yang saya katakan memang nggak ada satupun yang disalahkan, sanggah atau mungkin dielakkan ya. Jadi apa yang saya di YouTube tahun 2016 itu dia ngakui benar. Betul ya. Dia minta maaf. Iya. Ya, dan saya bukan mau minta mobil gitu, cuma saya juga menyayangkan itu. Tapi kalau antum tetap nekat berbuat jahat atau membuat bisnis-bisnis yang akan saya masalahkan mobil. Ya. Loh, saya juga sarankan, ini semua saya nggak akan permasalahkan juga. Ya. Cuma saya pesan satu itu. Ya. Karena banyak teman-teman korban itu, yang adu saya hampir 100-an waktu itu, Pak. Saya bawa semua tuh. Bawa sertifikatnya, Pak. Waktu YouTube keluar itu semua banyak hubungi saya, Pak. Ada 100 orang, Pak. Itu bermacam-macam korban. Ada patungan usaha, patungan aset, ada batu bara, ada TKW, 400-an loh, Pak. Ya. Udah sampaikan kan, ini ada banyak loh nih korban-korban kamu ya. Tolong sampai selesai dulu. Selesaikan ya. Ya, selesai dulu untuk sebelum membuat bisnis baru. Karena kan model Yusuf Mansur kan gitu, Pak. Ya. Ini belum selesai udah bebas lah, patung usaha. Kalau usaha nanti patung aset. Ya. Ini terbang, ini Hotel City, ini hotel, ini terus kan korbannya kan berlipat-lipat nih, Pak. Betul, bertambah terus. Korbannya korban mensos semua nih, Pak. Ya. Karena memang cari uangnya? Enggak, ya, cari sasarannya itu mensos. Media sosial ya. Media sosial kan. Dan suaranya bagus, teritorialnya bagus, katanya bagus, mantep lah. Itu orang banyak, Pak. Terpukau semua lah. Terpukau dan terpedaya, Pak. Ya itu mungkin menjadikan masyarakat ini banyak korban karena disitulah. Dan dia mengakui dan menerima saran Bapak ya, Pak? Mengakui dan menerima, dan itulah. Makanya saya syaratkan tuh. Iya. Nggak akan saya lanjuti karena memang tak bawa ke laporan polisi waktu itu, Pak. Setelah Yusuf Mansur menerima dan mengakui kesalahannya, terus menerima saran Bapak, pesan Bapak kepada Yusuf Mansur apa, Pak? Waktu itu, Pak? Saya pesan, tolong antum, saya begitu, ya. Tolong jangan berbuat nggak baik lagi gitu. Iya. Jangan membuat bahaya dan tolong jangan mencari makan di
media sosial yang korbannya para jamaah Iya. umat Islam yang terutama orang miskin. Kasihan lah gitu. Ya, tolong kalau sedekah itu dibikin apa namanya seperti apa ya? Pertanggungjawaban ya. Orang masuk, keluar, orang bisa mengakses. Karena teman saya ada sedekah, Pak. Orang bisa akses itu. Teman saya itu sedekah. Ya. Itu hampir 50 juta, jual rumah kan? Iya. Sedekah. Habis sedekah harus tiap bulan sedekah, Pak, 5 juta. Tapi di WA, Pak, apa aja diterima? Enggak dijawab, Pak. Akhirnya datang ke rumahnya. Nyari Mansur enggak terima. Hanya mau menanyakan 50 juta dan tiap bulan 50 juta apa diterima enggak? Iya. Apa salah apa enggak? Itu enggak terima. Wah, kecewa sampai sekarang. Nangis ya. Iya. Udah kecewa saya. Nah, itu artinya kan transparansinya enggak ada, Pak. Iya. Ya. Beda dengan ACT. Aksi cepat tangkap. Wah, itu per detik per menit itu keluar terus, Pak. Dari mana, siapa, harus apa yang diperbuat, apa yang disalurkan kemana juga ada semua. Orang bisa mengakses, Pak. Iya. Ya. Kalau Mansur sekedar bertanya pun ini saya syaratkan, tolong ya dengan catatan boleh kamu cari sedekah kemana-mana dengan alasan apa PPA apa dan sebagainya, tapi tolong itu. Dan kita ngajari kan orang tuh lebih seneng gitu kalau orang titip sedekah kepada orang lain itu. Tapi betul-betul ya transparan dong. Penggunaannya untuk apa dan sebagainya. Iya. Itu yang saya syaratkan. Kedua saya syaratkan juga tolong korban-korban ini yang saya bawa ini yang ngadu sama diselesaikan dulu. Iya. Ini ada ratusan, Pak. Tolong selesaikan dulu supaya apa mereka juga nanti nggak ribut, Pak, kemudian hari. Karena saya kalau nggak selesai sudah ribut kan gitu. Betul. Kalau ribut nggak tanggung jawab saya lagi kan gitu. Iya. Seperti sekarang ribut kan. Sekarang semua udah ribut. Bukan saya lagi, Pak. Udah kita peringatkan kan dulu. Bapak sudah peringatkan dia. Sudah peringatkan. Dan jangan membuat bisnis baru dengan iming-iming surga, iming-iming kaya ya, instan itu akan membuat korban baru. Itu saya dulu ya gitu. Iya. Dan ternyata dia setuju dia. Dia setuju. Insya Allah setuju. Terus 3 hari kemudian ketemu sama saya. Di setelah WA. pertemuan itu ya? Iya. Di WA Bapak? Pak di mana? Iya. Kalau ke Jakarta, saya di Solo. Sama di Jakarta. Iya. Kalau ke Jakarta, kasih tahu, Pak. Mau ngapain, Pak? Ya nanti ngopi-ngopi gitu, iya, aja. Iya. Ya biasalah gitu. Iya. Ya udah saya nggak tahu. Saya tolong selesaikan dulu gitu. Iya. Kalau udah selesai kan saya mau ketemu, Pak. Karena kasihan loh nih, korbannya orang miskin semua, Pak. Itu dia, Pak. TKW miskin, terus orang yang bawa motor. Karena saya itu kena juga. Karyawan Bapak ada juga ya, Pak? Sudah motor 1 miskin. Hanya pengen cepat kaya? Enggak, punya anak itu. Punya anak. Kasihan. Dan ternyata dia punya anak, Pak? Enggak. Jadi banyak sekali, Pak, korban-korban itu banyak sekali. Oke. Pak, setelah itu saya dengar Bapak diundang Arifin Ilham untuk bicarakan soal Yusuf Mansur, Pak. Itu yang dibicarakan apa, Pak, dengan Arifin Ilham, Pak? Oh ya, dengan adanya heboh di situ kan ini kan ditulis dakwah tunah itu. Iya, betul. Jadi dengan syarat itu dan sebagainya. Ya. Wah, saya panggil Pak Poso sini. Iya. Kan, Arifin Ilham panggil. Ya. Betul Pak Poso, kata Poso, betul itu. Iya. Selesaikan dulu masalah-masalah dulu, jangan membuat bisnis baru lagi. Iya. Supaya tidak nambah korban lagi. Iya. Ini saya punya inisiatif Pak Poso. Iya. Yusuf Mansur punya tanah di sini nih, sebelah saya ini. Sentul maksudnya, Pak? Sentul ya, berapa hektar itu? Ini kalau kita hargai hampir 300 miliar. Itu tahun dulu, Pak. Iya. 300 miliar. Ini bisa untuk menyelesaikan ini. Oke, Pak Poso ya. Ya, aku jembatan ini, Pak. Iya. Ada berapa, Pak? Start baru 100, Pak, yang hampir 100, Pak, yang apa? Yang ngadu ke Bapak. Yang ngadu sama saya. Oke, ya. Ya. Tapi kalau nggak bisa gitu, Ustaz. Nah, bisa ya semuanya tuh. Iya. Ayo semuanya. Nanti diumumkan aja. Membaca siapa korban-korban yang lainnya gitu. Iya. Kita ada 300 miliar ini. Besok sampai Yusuf Mansur itu. Itu, Pak. Ya. Dan ternyata itu dilakukan oleh Arifin Ilham atau tidak, Pak? Ya, nggak ada apa lagi. Pak Agim juga pernah mengundang Bapak untuk bicara soal Yusuf Mansur ya, Pak? Ya, sama aja. Hakim beliau kan juga pengen nemukan saya. Oh, iya. Ini bersama damai, saya telah bilang gitu. Saya tuh orang yang suka damai, nggak ada masalah. Iya. Aku cuma ini tolonglah, saya bantu Yusuf Mansur. Iya. Ini kasih ada korban, ini pada apa? Pada minta tolong dan minta bantuan, dan ini bakal rentan masalah kalau nggak segera ditangani. Kan sudah sampaikan kan? Iya. Apa ketemu saya lagi apa? Ya, dan saya udah lepas, saya bilang kalau udah ini saya udah lepas sama ya liar nanti yang mengusut tidak melalui saya, dan ini kan juga melalui saya, Pak. Betul. Ini kan tidak sama saya, Pak.
nggak tahu sama Pak Darso, nggak tahu lah. Kan ini kan bukan saya ini yang ini kan korban banyak kali, Pak. Iya, sudah ya mereka akhirnya lewat pengacara, lewat lain gitu, Pak. Itu kan jadi yang rugi siapa kan? Ini Iya, kan yang rugi dia sendiri gitu, Pak. Pak, ini masih soal Arifin Ilham, Pak. Iya. Waktu Arifin Ilham meninggal, dia kan dijemput di Halim itu, Pak. Saya juga ikut waktu itu, bulan puasa kalau nggak salah. Itu saya lihat dari jauh, Yusuf Mansur samperin Bapak di mobil sambil cium tangan itu, Pak. Itu ada apa tuh, Pak? Oh enggak lah, saya kan di mobil tuh. Iya, iya. Mobil saya tahu tuh, mobil saya W50L tuh. Iya. Nggak tahu, saya di dalam mobil, saya belum keluar tuh. Saya baru datang parkir. Iya. Ya 4 orang di dalam itu. Iya. Saya sama driver, sama security, sama pimpinan situ. Iya. Itu ya nggak tahu. Tiba-tiba ketuk-ketuk gini. Duduk saya tak buka. Saya langsung masuk. Terus tangan saya dipegang gini, cium-cium 3 kali. Udah gitu aja. Apa katanya Pak waktu itu? Ya nangis aja Nangis dia. aja? Nangis aja. Saya ya ngapain gitu. Iya. Nah, saya ketemu saya tuh pokoknya nggak saya ketemu lah. Yang penting selesaikan dulu. Iya, iya, iya. Oh, saya ada ngomong saudara. Ini ada ratusan Ustadz. Iya. Selesaikan dulu ini. Kasihan dong. Gitu, jangan sampai jadi timbul masalah kemudian hari gitu. Selesaikan dulu. Tapi kan dia tetap bikin baru, bikin baru. Saya kritik. Iya. Saya kritik sama istri saya kan. Istri saya ngeritik tuh. Iya. Istri saya tuh di Bogor tuh ngeritik. Wah, bohong gitu. Iya. Pagi-pagi saya ditelepon sama dia. Ditelepon, ting gitu kan. Iya. Ada Pak Puspa, no? Nggak ada Ustadz. No? Sampaikan ya Pak Puspa ya gitu. Oh dia harus diakun, aku salah laporkan. Aku laporkan, siapa di belakang itu? Iya, iya, iya. Istri-istrinya juga saya laporkan. Ya itu di situ kan gitu Pak. Iya, iya. Lah dia kan di Paitren tuh Pak. Iya. Paitren kan membuat apa ya, ngaco-ngaco Pak waktu itu Pak. Saya tiap bulan akan memberi 5 juta. 50 juta. 50 juta. Iya. Terus, nah, kan kita gerem Pak, ini ngomong bohong kali gitu. Iya, iya. Terus di WA sama istri saya kan, bohong gitu. Iya. Terus tadi ditelepon sama ternyata anak itu istrinya Pak Puspa, loh boleh tak kritik orang bohong gimana? Iya, 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 iya. Dan dia ngaco ngomongnya gitu loh, Iya. bohong. Kita gemes sih loh Pak, kalau lihat mensosnya di mensos itu nggak ada yang bener. Setiap kalimat, setiap kata, semua nggak ada satu menurut saya nggak ada yang bener. Iya. Artinya bohong gitu. Jadi Bohong, kita gemes kalau tak kritik. Akhirnya kan akan salah laporan balik gitu kan. Betul. Siapa saja yang ada di situ. Iya. Termasuk yang membuat di belakangnya siapa tahu, istri-istrinya saya tahu. Wah, iya. Ya itu istri saya. Ya itu. Dan terakhir yang dilaporkan ternyata cuma saya sendiri gitu. Loh saya ya nggak takut dong saya apa adanya, saya nggak ada nambah-nambahi. Iya. Saya nggak ada iris sedikit pun. Nggak ada dengki sedikit, nggak ada dendam sedikit, nggak ada. Iya. Saya juga kasihan dia ya. Iya. Nggak tak kasih tahu, nggak mau dia. Iya. Jadi kasihan sama saya. Saya pengen nggak ada masalah lah. Ini kalau diselesaikan nggak masalah. Iya, iya. Gitu. Dia takutnya ya, mungkin karena ada ratusan ribu ya. Betul. Apa sejuta lebih itu. Bisa jadi Pak. Jadi dia takut kalau ya, salah dia kan. Iya. Sudah dinasihatin dan dia diakui, Iya. ternyata malah jalankan. Pak, itu kan penjelasan soal Bapak dengan Arifin Ilham, Pak. Terus bertemu Yusuf Mansur. Kalau pertemuan Bapak dengan Agim sendiri bicarakan soal Yusuf Mansur soal apa, Pak? Saya kemarin sana main tempat beliau. Ke Agim. Ya. Terus Agim bicara apa Pak soal Yusuf Mansur, Pak? Sebetulnya saya masalah bisnis, saya pikir bisnis ya. Iya. Saya sudah bawa segepok ini untuk apa? Ada bisnis makanan siap saji, yang bisnis baru saya. Ternyata enggak. Iya. Ternyata ada pesanan dari Yusuf Mansur untuk menemukan lah sama. Oh gitu Pak. Ya. Jadi Yusuf Mansur minta Agim untuk pertemukan dengan Bapak gitu Pak? Ya mungkin karena waktu itu saya pulang. Iya. Terus Putut dari ini saya staf saya ngomong, itu ada apa kemarin? Sebetulnya ada apa? Oh enggak, itu katanya Agim suruh nemukan sama Yusuf Mansur gitu. Tapi waktu bertemu dengan Bapak, Pak Agim nggak bicara ya? Nggak bicara. Terus bilang apa? Ya Yusuf Mansur ngakui gitu. Iya. Dia bilang, saya itu sebetulnya sudah diperingatkan berulang-ulang. Nah, itu diakui lagi Pak ya? Diakui Pak. Iya. Saya sudah diperingatkan berulang-ulang sama Pak Puspa, tapi saya tetap melakukan itu. Iya, iya. Dengan nangis itu. Nah, artinya kan sebetulnya dia sadar. Iya. Dia ngaku salah, nggak sadar gitu. Sebetulnya kan itu, Pak. Saya sama sekali nggak ada kan peringatan. Iya, iya. Ya, selalu peringatan, Pak. Iya. Jadi Yusuf Mansur memang sudah mengakui perbuatan dia yang salah kemana-mana gitu kepada Pak Puspa sendiri
kepada Agim juga diakui, ke Arifin Ilham juga diakui gitu. Pak, dari ratusan orang yang minta tolong Bapak itu, ada nggak yang berhasil meminta kembali uangnya ke Yusuf Mansur, Pak, yang Bapak bantu, Pak? Ya ada, tapi ya agak gondok juga Yusuf Mansur itu. Waktu itu kan saya di Medan, itu ditelepon sama teman saya, Ustadz Sagra Sandi. Oh, yang orang MUI itu, Pak? Sekitar MUI, sekitar Medan. Iya, saya melihat dengar cerita itu di Dak Tuna gitu loh. Pak Pusok katanya ini kritik. Ya. Betul Pak, saya korban Pak 100 juta nih Pak. Istri saya satu-satu uang itu dan saya 50 juta, saya 100 juta sama istri Pak. Dan saya anak saya juga korban sekolah depan Yusuf Mansur tuh. Iya, saya ingat. Dia ngeluh terus Pak. Nggak bisa hafid. Nggak bisa Quran karena nggak dibiarkan saja katanya gitu. Saya tolong Pak. Sama anak saya minta pindah situ, carikan sekolahan, dan uang saya supaya kembali. Betul Pak. Dan saya ingat itu Pak, kita keluarkan anaknya Ustaz Zakira Sandi, tiga-tiganya dari Darul Quran. Dan satu lagi saya pas di Surabaya begitu, telepon di Surabaya, itu minta nomor telepon pimpinan Surabaya. Terus Pak Pusok, maaf saya minta nomor telepon pimpinan sini. Saya korban Yusuf Mansur, Pak Darmasa. Pak Darmasa, saya ingat. 40 juta, saya itu pegawai negeri, Pak, tolong Pak. Wah udah. Berdua Pak Mahir juga yang di Klaten. Klaten sini juga gitu Pak. Ada 3 korban. Akhirnya itu yang mendesak Pak ini. Orang, waduh Pak butuh uang sekali. Oke, kayak gitu kan. Terus saya sampaikan ke Yusuf Mansur kan dia nggak mau itu Pak. Iya, akhirnya ke polisi itu Pak. Ke polisi Pak. Iya. Kan dilaporin polisi. Apa dilaporin polisi di Mabes. Akhirnya minta damai dia. Betul. Maksud minta damai, ketemu di Al Jazeera. Betul. Al Jazeera itu dia didamping sama sekretarisnya Unang. Pak Unang ya. Waktu itu kan ada kesepakatan damai untuk dia takut kan? Betul. Mau dilanjutkan kan? Terus damai, terus itu ada poin-poin. Betul. Perjanjian. Perjanjiannya itu bahwa siapa saja, siapa saja yang merasa dirugikan dan dari korban bisa mau dikembalikan dan akan dikembalikan bunganya atau apanya itu kerahimannya itu. Tapi setelah itu kan ini kan masih 100 ya Pak. Betul. Kita ajuan lagi kan dia kan terus mengajukan pengacara kan waktu itu. Iya. Kan marah kan dia. Betul. Ternyata kan dia nggak rela juga kan. Iya. Akhirnya pengacara yang ini soal kan kurang ajar. Dia selain pihak minta, udah berjanji tuh Pak. Dan ini mau buat lagi nih. Ini mau buat lagi, terserah. Sekarang banyak ya. Ya, nanti saya akan lampirkan di sini pertemuan-pertemuan itu, kejadian-kejadian itu, yang pertemuan dengan kejadian Pak Zakira Sandi, Pak Darmansa, nanti kita sertakan lampirannya di video ini. Pak, belum lama Pak Dahlan Iskan itu wawancara Yusuf Mansur Pak. Di situ dia masih bicara sombong Pak soal Darul Quran, soal bisnis dia dengan warung steak and steak gitu Pak. Bapak nilainya gimana nih Pak? Ya itulah, mungkin masyarakat kan terkelabui dengan dalam kutip Yusuf Mansur seolah-olah itu kayak pendiri atau raja atau pahlawan Tahfiz ya. Padahal ya kalau kita kan pernah Pak, saya punya teman banyak yang daku kan hanya teman ya. Teman ada saudara ikut daku kan kecewa semua tuh. Betul. Dan dia kayak franchise saja gitu. Dan dia Yusuf Mansur nggak memiliki didaktik kurikulum, tidak punya konsep nggak ada. Orang berkecewa, apa nih kok Yusuf Mansur? Gitu loh. Akhirnya udah mandiri semua Pak. Makanya kan untuk PPA, untuk daku misalnya atas nama itu saya tanya lah. Nggak ada satupun Pak. Betul. Mereka mandiri semua Pak. Cari uang sendiri Pak. Bahkan ada di Boyolali salah. Dia mengaku Yusuf Mansur kan udah nggak punya uang nih. Tapi dia kan nggak punya uang nih. Terus dia mengaku Yusuf Mansur. Cari dana. Akhirnya 150 juta kan. Dia dapat 150 juta. Ditekan sama Yusuf Mansur kan. Waduh. Diminta semua uangnya. Uangnya dimintain Pak? Iya. Itu teman saya. Dia nangis ya. Dapat 150 ribu didatangi, disomasi sama polisi. Akhirnya uangnya diambil. Demi Allah kan ini kan yang amanah kesolehannya mana tuh? Itu kan harusnya ya sudahlah sekali lagi lah, jangan diulang lagi lah untuk modal. Kalau orang baik kan gitu Pak, Ustaz baik. Padahal itu daku sendiri ya Pak. Daku Boyolali sendiri ya Pak. Sendiri tuh kemarin. Luar biasa ya. Di dalam video dengan Pak Dahlan Iskan itu Yusuf Mansur sombongnya dia mengatakan mau memberikan makan sekian ribu orang sehari gitu Pak.
Bapak sebagai pengusaha rumah makan melihat itu bagaimana, Pak? Wah, enggak mungkin, Pak. Oh, mungkin ya, Pak? Ya, mungkin itu dia betulnya ngaku dia, cuma itu tahfiz seluruh dunia mungkin. Ya. Dunia mungkin 6 triliun mungkin, Pak. Iya. Kalau dia kan nggak mungkin lah. Dia kan nggak punya tahfiz, cuma di rumah sendiri toh. Betul. Di mana kan udah bukan punya dia. Bukan dia punya orang. Dan orang kecewa semua kerja sama dia. Iya. Satu pun di mana? Iya. Kalau dia punya 50 nggak ada, Pak. Tak jamin nggak ada. Iya. Makanya lah setiap ngomong tuh selalu dusta, Iya. selalu bohong. Itulah saya kecewa sama Yusuf Mansur itu begitu. Jadi kita sayang lah. Iya. Orang ulama yang sudah disuruh, tapi setiap hari dusta. Dusta terus di media sosial. Dan udah dikirim masih dusta lagi. Iya. Dia harusnya kan klarifikasinya kan harus klarifikasi kan. Iya. Ini kan masalah pencemaran nama baik. Iya. Saya kan ini kan menuduh nih. Iya. Saya udah menghasut penghinaan juga ini saya. Laporkan yang itu dong. Iya. Benar enggak gitu loh. Iya. Jangan laporan yang IT-nya Saya IT kan itu kan Iya. aneh itu Mansur. Harusnya berani dong. Ini malah klarifikasi malah dia mencerita kebaikannya loh apa? Iya. Masalahnya Yusuf masih berani nggak melaporkan Bapak gitu, Pak? Ya? Masalahnya dia berani apa Loh, saya berani saya mau melapor polisi berani, saya nggak takut. Iya. Sama polisi. Kita benar gimana? Iya, Saya punya data-data semua. Iya. Gimana? Ya. Pak, itu kan ada yang berkembang lagi yang sangat viral itu adalah Yusuf Mansur membayar pajak 200 juta per hari, katanya dari bisnis rumah makan, Pak. Yang saya tahu itu rumah makan yang dimaksud Yusuf Mansur itu warung stick and stick, Pak. Nah, itu Bapak sebagai pengusaha rumah makan bagaimana, Pak, menilai pernyataan Yusuf Mansur itu, Pak? Ya, kalau saya lihat memang warung stick itu memang betul-betul milik Yusuf Mansur. Jadi sebenarnya profesional ya, memang maju. Maju ya? Maksudnya bagus, maju, profesional. Iya. Ya, saya akui, cita rasa, baik layout, semuanya itu profesional. Iya. Maju kan profesional nih. Iya. Ya, itu karena profesional ya, Pak? Profesional. Bukan keajaiban ya, Pak? Bukan keajaiban ya. Termasuk si Jodinya sendiri juga, beliau juga orang yang soleh, yang apa-apa. Artinya kan ini profesional. Iya. Tapi kan Yusuf Mansur kan, ini kan investor, Pak. Iya. Investornya cuma 2 aja nih, Pak. Yusuf Mansur sama Jodi aja, Jodi kan pemiliknya ini. Iya. Nah, kalau saya lihat ya ini ya, kalau saya lihat gitu. Terus sehingga kalau saya lihat ya gitu, investasi di mana-mana. Iya. Nah, mungkin ya sekitar kan ya mengklaim kan 391. Apa tuh, Pak? Cabangnya baru 1, itu milik Yusuf Mansur dan diklaim di IG kan jelaskan kan. Iya. Saya pemilik saya 40%. Iya. Maimunah 4%. Maimunah istrinya apa maksudnya? Nah, terus siapa? Beredar 20% kan ada di IG itu. Iya. Ya saya percaya itu. Cuma masalahnya uang dari mana itu mungkin ya. Nah, itu dia. Itu kan investasi kalau satu outlet sekitar 2 miliar lah. Satu outlet, Pak. Ya, kalau kali 90 ya kira 180 miliar. 180 miliar. Ya. Kalau satu outlet itu saya perkirakan ya misalnya 10 juta ya. Iya. Kalau 10 juta Ya, itu per hari itu kan satu hari 1 juta. 1 juta, Pas ya. 90 berapa? 90 juta kan? 90 juta ya. Ya masuk akal. Masuk akal ya, Pak. Itu per bulan ya. Iya. Tapi nggak per hari dia kalau ngomong yo. Kalau sementara ngomong kan hiperbola. Hiperbolanya kebangatan itu. Kalau ngomong kan apa ya kayak bener-bener kayak Lebay, dan dia kan error, orang ngomong kan selalu salah, Pak. Iya. Apa ya yang kemarin diomongkan beda lagi diomong sekarang. Iya. Jadi apa ya? Nggak pernah Nggak konsisten. Dia emang error gitu, Error, Pak. ya? Saya lihat gitu. Susah dipegang kata-katanya. pegang kata-katanya itu. Iya. Pak, tadi Bapak meragukan uang Yusuf Mansur yang dipakai untuk stick and stick, Pak. Lah terus padahal sebelumnya kan dia mengumpulkan uang banyak, Pak, dari patungan usaha, dari sedekah, segala macam. Apakah di warung stick and stick itu ada indikasi dia cuci uang situ, Pak? Kalau untuk rumah makan ini pengalaman saya, nggak bisa secepat itu ekspansi, nggak bisa, Iya. susah. Artinya kan harus ada investor, Iya. itu harus investor. Benar investornya Yusuf Mansur, Iya. ya. Saya lihat investornya Yusuf Mansur ya. Iya. Tapi kalau Yusuf Mansur punya uang gitu ya, mungkin perlu dipertanyakan juga kan. Nah, itu dia. 2 miliar itu tiap 2 bulan buka itu kan juga tidak mudah ya cari uang gitu. Nah, mungkin juga seperti cuci uang ya, mungkin uang sedekah, uang dari pendapatan potong dan sebagainya, mungkin di situlah. Makanya dia susah ini mau balikan, tapi harusnya fair kan. Bisa juga kan uang diinvestasikan ke warung steak, boleh aja untuk dibagi-bagi. Iya. Saya juga banyak investor, Pak, saya. Tapi saya kita betul-betul kita
laporan sama investor. Iya, iya. Ini biaya berapa, harus berapa keuntungannya, biasanya berapa. Sama aja Pak, kayak gitu. Jadi kalau memang begitu Pak, saya malah menduga bahwa memang jangan sampai warung stick ini dipakai Yusuf Mansur untuk mencuci uang-uang yang dikumpulkan selama ini, karena hanya dia yang boleh franchise ya Pak. Ya, mungkin ya. Ya, ya. Pak, dari penjelasan Bapak itu saya melihat bahwa sebenarnya Yusuf Mansur ini banyak sekali uangnya Pak. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan korban-korban ini Pak? Nah itulah, makanya sayang di situ kan, Iya, iya. sangat sayang sekali. Jadi di IG itu di medsos selalu meninabubukan masyarakat ya, bahwa dia tuh kita alim, ya, terus sukses gitu kan, kita harus ya supaya sedekahkan lah gitu. Iya. Tapi ini kan orang itu sudah bilang kan, sedekah, bisnis. Ini kan lupa, saya juga kasih tahu kan, dan yang terutama yang ribet ya, kalau yang kaya memang banyak ya, mungkin banyak yang kaya juga, ya ada yang teman, saya betul korban Pak, tapi udahlah, saya pun sukses sudah. Udah saya lupakan lah, banyak gitu. Tapi yang ini yang miskin Pak, yang miskin ya banyak sekali, banyak banget. Malah saya tawarkan, Mas, yang ini banyak korbannya orang nggak mampu, selesaikan dulu, tapi nggak mau selesaikan kan? Iya. Jadi itulah sebetulnya ini yang saya yakin korbannya juga karena juga iri kan, selain pihak dia pengen mensedekahkan, ada ustadz, ulama untuk dapat, tapi selain pihak dia sombong ya. Saya punya bisnis, satu hari omsetnya sekian, pajaknya sekian, beli saham sekian banyak. Jadi mungkin ini kan jadi apa ya, kontradiksi ya, antara ini dia mau bukan supaya disedekahkan, tapi orang ini juga loh, kamu kaya, aku miskin gitu. Ya saya kira ya tolonglah kembalikan lah. Nah inilah sebetulnya jadi pokok persoalan itulah. Pak, selama ini kan Bapak sudah menyampaikan kritik terhadap Yusuf Mansur. Saya juga, kami juga gitu Pak. Nah, oleh sebagian pendukung dia, Yusuf Mansur, pengagum dia mengatakan bahwa kenapa nggak lapor polisi saja gitu, kok Pak berkuar-kuar di media sosial gitu. Juga banyak juga yang bilang bahwa kita sedang melakukan gibah terhadap Yusuf Mansur Pak. Nah, itu tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Ya sebetulnya saya sudah nggak mau lagi keluar ini, tapi semua gemerget tadi. Dengan saya lihat tuh antara banyak korban, terus Yusuf Mansur menyikapi cuek gitu, kayak nggak peduli, wah itu bukan lah. Wah itu malah dia membuat klarifikasinya nggak sesuai dengan yang kenyataan yang saya lihat. Dan saya ini keluar, saya demi untuk klarifikasi semua Pak. Karena saya insya Allah kalau saya amanah dan saya nggak akan nipu Pak. Ini kan konstitusi kan punya otot banyak ini. Kalau saya bohong saya bisa hancur saya Pak. Mungkin saya bisa di banyak masyarakat aja. Tapi ini demi masyarakat juga Pak. Saya untuk korbankan semua ini. Saya harus keluar, harus nimbrung lagi ini, campur lagi nih. Kalau masalah polisi udah lama Pak, udah saya udah lihat kan. Waktu ada laporan di Jogja, ya, terus di Surabaya, di Bogor, di Solo, di Tangerang ya. Udah dilaporkan, kalau masih laporkan, tetap Pak. Cuma waktu itu kan tetap Yusuf Mansur kan punya cara kan, maksudnya ya cari oknum polisi untuk apa, untuk mencegati lah gitu. Akhirnya kan nggak diproses, buat menang. Kalau dia ngomong kan, saya lucu kadang ngomong, aku pernah diproses di mana-mana, tapi nggak pernah menang orang itu. Itu bukan karena nggak menang atau kalah, nggak. Karena kan, ya yang penting kan udah ada tindakan, terus sama polisi kan dia di stop Pak, maksudnya dipersulit lah sama polisi supaya nggak jadi lah, kan semua kan. Betul Pak. Itu udah buktinya udah ada semua, tapi kan kenapa nggak dilanjutin kan? Itu bukan karena kalah. Itu cuma karena kan Yusuf Mansur kan mesti kan juga cari dengan oknum polisi untuk supaya apa, supaya kasusnya nggak jadilah gitu. Jadi saya kira bukan karena ini udah di mana karena udah mentok kemana-mana mungkin ya teman-teman, ya mungkin Pak Dasmu teman-teman habis pikirnya udahlah hanya dengan medsos ini ya, karena kalau gibah itu beda, gibah itu walaupun benar dan tapi ini yang beda Pak. Yusuf Mansur itu cari makan di media sosial Pak. Ya saya kira ya mungkin ya media sosial ya untuk mengklirkan ya itu wajar-wajar saja dan itu benar kan? Betul. Kalau nggak benar Yusuf Mansur laporkan dong. Betul dong. Yang dilaporkan masalah fitnah, pencemaran nama baik itu. Jangan yang IT, yang Facebook yang saya juga dilaporkan fitnah harusnya kan? Tapi saya dilaporkan tentang apa? Nggak ada. Jadi nggak ngelaporan, saya bingung di
Di pub juga nggak ada saya. Iya. Tapi saya disangkut pautkan kan? Iya. Nggak tahu. Itu kan aneh juga. Masuk kan, masuk aku saya nggak takut kalau polisi. Kita ini saya membantu teman-teman ya, dan juga sebetulnya saya membantu Yusuf Mansur supaya jangan jadi ribut kayak gini kan. Jangan tersesat lagi ya. Pak, sebenarnya Pak yang mengkritisi Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia tuh nipu, dia tuh berbohong, dia tuh macam-macam itu kan banyak akun Pak, baik akun Instagram maupun channel-channel YouTube Pak. Apalagi komentar-komentar netizen Pak, itu luar biasa Pak. Yang terang-terangan mengatakan dia penipu, dia pembohong dan lain sebagainya Pak. Nah, Bapak yang intensif mengkritik Yusuf Mansur dan ditulis oleh media itu melihat ini dengan hubungannya dengan Yusuf Mansur melaporkan saya utamanya tuh ke polisi itu gimana Pak? Kalau saya lihat kan orang kan semangat mengkritis ya. Mengkritis itu artinya apa? Untuk supaya dia juga evaluasi ya. Betul. Ya. Tapi sampai kan lanjut terus kan? Lanjut terus. Kalau saya lihat di bongkar Paytren itu, saya lihat misalnya itu kan waktu top-topnya Paytren baru top-topnya kan sudah dikritisi Pak. Sudah Pak, ya waktu itu betul Pak. Misalnya saya contoh misalnya kalau mangkat Paytren gitu kan, ya ini nggak sah kerja gitu. Ya, bisa dapat 3 miliar 3 miliar bulan. Itu baru 1 orang. Kalau 5 orang gitu dan sebagainya. Terus misalnya dikritisi, bohong misalnya, mana ada dan sebagainya. Itu kan artinya kan sudah dikritisi dari awal, sudah dikritisi Pak. Sebelum jatuh kan, sekarang jatuh kan. Sekarang udah jatuh. Artinya kan nanti betulnya bukan hoax Pak. Betul. Dan itu kritisi, bukan apa ya, bukan menghina. Bukan menghina dan nggak berhasil semua. Nggak ada buktinya semua Pak. Seperti Yusuf Mansur kan itu banyak Pak. Track record banyak Pak. Akan memberi utang pinjaman. Maka daftar, malah jadi orang Paytren. Daftar dong Paytren itu. Misalnya dia kalau ikut Paytren enak itu, gitu loh. Anggota tuh dapat bantuan 50 juta. 50 juta. 50 sampai 50 juta gitu. Tapi jangan untuk kalian lagi ya, kalau nggak apa-apa lah gitu. Nggak artinya kan dia udah sadar juga Pak. Tapi sampai sekarang aman ada, kan juga nggak ada juga kan? Ya. Kan dia mau pengen apa supaya orang daftar Pak. Kalau kamu pengen kaya, dapat utangan, daftar dong gitu. Itu banyak sekali di situ kan saya lihat di bongkar Paytren itu, bongkar Paytren 2 ya. Di IG itu bagus Pak, kritikanya bagus. Bener juga kan nggak berhasil semua. Dan itu yang dilaporkan. Pak Yusuf Mansur kan dalam video ancaman dia kan dia bilang bahwa orangnya itu saja yang mengkritik saya, orangnya itu saja yang ngeracukin saya gitu. Maksudnya orang-orang itu maksudnya Bapak atau siapa Pak? Kalau apa ya namanya misalnya pun juga kalau namanya untuk memperbaiki dia, ada orang membantu untuk memperbaiki dia dan membantu orang miskin ya saya kira juga sah saja. Tapi kan itu kan sebetulnya kan kesalahan Yusuf Mansur sendiri gitu. Dan dia harusnya menerima dong kalau orang kritik dia ya Pak. Harus menerima gitu. Kalau setiap orang itu terus-menerus mengkritik dia sebagai ustadz dia harus terima kan Pak. Ya ini kan betulnya kan dia sendiri yang membuat. Kan misalnya ada orang kecewa ya, dia minta nggak dapat selain pihak tadi dia punya uang banyak, sukses. Ini kan iri juga Pak. Saya kira ini terjadi sendiri Pak, otomatis Pak, nggak ada Pak. Jadi saya pikir ini kita nggak ada urusan misalnya saya kemarin di situ kan banyak kan di situ ini pendukung Jokowi, sebetulnya nggak ada urusan politik nggak ada Pak. Nggak ada. Itu kita kalau kita kan murni ya. Pak, banyak juga yang menggiring-giring kritik-kritik kita ini ke urusan politik gitu Pak. Saya demi Allah saya nggak punya partai. Dan Bapak kan sudah mulai sejak sebelum pemilu ribut-ribut itu. Kalau kita ngerti udah tahun waktu itu ya. 2015 kita nggak ada, nggak ada urusan politik. Nggak ada, saya urusan bisnis Pak. Dan saya nggak ada iri sama sekali, nggak ada. Nggak ada iri. Tidak ada iri, tidak ada urusan bisnis dan juga tidak ada urusan politik. Gitu, Pak, kenapa masyarakat itu banyak yang menjadi korban bisnisnya Yusuf Mansur? Sebenarnya apa sebabnya Pak? Sehingga orang bisa cepat terpedaya dan menjadi korban bisnis Yusuf Mansur? Kebanyakan mereka pemula ya. Orang yang baru belajar Islam, anak-anak muda, yang masih sederhana yang terobsesi dengan cepat kaya ya, mau pengen kaya dan sebagainya. Itu akan mudah
menerima dengan ajakan yang secara instan. Misalnya 40 hari kaya raya, 7 hari kaya, itu kan akan membangkitkan anak muda. Banyak anak muda. Nah, orang tua saya kira udah berpikir lebih. Udah berpikir. Nah, anak muda kan banyak ini, Pak. Nah, dia kebakatnya anak muda untuk lebih tertarik itu. Tertarik ya di media sosial. Dan karena mereka masih mau melihat tuh semua instan. Mana yang cepat, nah, itu lebih menarik daripada lama ya. Betul. Dan Yusuf Mansur kasih formula 40 hari kaya raya gitu, 7 hari. Nah, itulah kena mereka gitu, Pak. Pak, ini di channel video Thoibah, Cahaya Islam dan lain sebagainya itu kan netizen itu mendukung, Pak, gerakan-gerakan untuk menyadarkan orang dan sebagainya. Sebaliknya, Pak, kalau di channel-channel yang diduga adalah bikinan Yusuf Mansur atau pendukung Yusuf Mansur itu hampir nggak ada, Pak, orang-orang yang mengkritisi dia, Pak. Karena pernah dicoba juga, begitu mengkritik dihapus, Pak. Nah, Bapak lihat masalah ini apa sebenarnya Pak Yusuf Mansur ini, Pak, dengan begini, Pak? Ya kalau biasa, Pak. Aku aja punya, Pak, gitu. Admin tuh 100 lebih, Pak. Semua adminnya pertama wah, alhamdulillah bagus, Masya Allah. Itu barakallah, itu bukan orang asli. Paling diantara itu paling satu, Pak, yang betul-betul asli satu. Tapi dari 100 sampai 200 itu orang dia semua atau bikinan dia semua. Bikinan sendiri ya. Kalau kayak gitu biasa, Pak, kalau kayak itu pencitraan melalui admin dan biasa, Pak. Bahwa satu orang punya sekian banyak akun itu biasa untuk komentarnya. Kan komentarnya seragam tuh, Pak. Oh, barakallah Ustaz, alhamdulillah. Karena saya terus terang nih, demi Allah, Pak. Kemarin saya pernah komen tuh di Kalam NU tuh. Waktu saya komen, saya sama teman saya nyoba komen aja nih. Dihapus sama, Pak, teman-teman saya juga, Pak. Nggak, artinya kan nggak fair itu loh. Fair, saya dikabari begitu juga. Saya udah 3 kali komen, dihapus. 1 jam dihapus, 1 jam. Artinya kan nampak kali ya. Apa tuh licik dan nggak fair lah. Nggak fair itu. Makanya kalau komentar di Thoibah Channel atau di Cahaya Islam, insya Allah nggak ada apa-apain gitu. Pak, ini udah cukup lama kita berbicara, Pak. Terakhir ini, Pak, apa pesan Bapak kepada Yusuf Mansur sekarang, Pak? Ya pesan saya kira tolong akhiri bisnis-bisnis yang menjanjikan kaya raya dan masuk surga. Ini saya kira perlu dievaluasi, jangan sampai menimbulkan korban-korban baru lagi. Untuk masyarakat jangan terpengaruh dengan iming-iming, walaupun itu ustadz atau itu ulama atau siapapun yang secara instan cepat kaya, cepat sukses. Apalagi masuk surga dan sebagainya, tolong lebih hati-hati itu yang mungkin dari saya. Demikian hari ini wawancara saya dengan Pak Puspo. Setelah saya bersusah payah untuk mengejar beliau, akhirnya sampai bertemu di Solo sini. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembali bisa dihubungi di 0812 899 15330 untuk kita berbincang soal pengalaman Anda berbisnis dan berinvestasi dengan Yusuf Mansur atau masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Saya akan datang insya Allah sejauh yang saya mampu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت